Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan saat hari ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-93. Saya akan bacakan di ayat yang pertama dan yang kedua. Judul yang saya ambil di renungan pada saat ini yaitu Tuhan berkuasa. Saya bacakan yang pertama dan yang kedua. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak tergoyahkan. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Nah, Mazmur ini mengatakan bahwa Allah adalah Raja dengan kekuatan yang tidak tergoyahkan dan tahtanya tetap untuk selamanya. Kalau kita baca keseluruhan dari Mazmur pasal 93 ini ayat yang pertama sampai yang kelima, itu menjelaskan bahwa betapa besar kuasa Allah, betapa besar, betapa dahsyat kekuasaan Allah, tahta Allah. Dari sini kita dapat menyadari bahwa kita dapat belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat hebat, Allah yang begitu luar biasa, yang kuat, sangat dahsyat. Artinya tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain seperti Allah yang kita sembah, seperti Allah pencipta langit dan bumi yang kita sembah. Hanya ada satu-satunya Allah, Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya Dialah Allah yang mampu melakukan segala perkara, menolong kita di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan ada yang perlu kita lakukan. Ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Berarti ada sesuatu hal yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa kagum kita kepadanya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan, menyadari bahwa Tuhan adalah yang berkuasa, Tuhan yang layak ditinggikan, layak dihormati. Kita takut akan Tuhan. Dengan hormat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, maka sepatutnya kita menghormati Dia dengan menggunakan prestasi kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita menggunakan setiap kemampuan kita, apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu dari pekerjaan kita, pelajaran kita, bakat-bakat kita. Biar kita pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dari situ Tuhan juga bisa memakai kita, Tuhan melihat kita. Dan ketika kita membawa diri kita menggunakan bakat kita, keterampilan kita untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam bakat kita, di dalam keterampilan kita. Tuhan akan menambahkan lebih lagi di dalam bakat kita yang kita jalani, karena kita menggunakan bakat kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, menghormati yang kedua itu dengan menghormati, menjaga hidup kita supaya tetap layak di hadapan Tuhan. Nah, kita menghormati Tuhan bisa dengan menjaga hidup kita tetap layak di hadapan Tuhan. Kita menjauhi hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan semua hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita lakukan. Supaya kita tetap terus layak di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hidup kita tetap ada di jalannya Tuhan, tetap layak di hadapan Tuhan. Nah, hormat yang ketiga yaitu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengucap syukur baik itu di dalam keadaan susah maupun senang. Karena di setiap waktu yang kita jalani itu adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika saat kita merasa senang, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita senang, kita merasa bahagia, kita merasa gembira, merasa sukacita. Kita bisa dengan semangat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kadang ketika kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan, banyak orang-orang Kristen, banyak jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan bukannya bersyukur kepada Tuhan, tetapi mengeluh kepada Tuhan. Tuhan,
kenapa terjadi seperti ini dalam kehidupanku, kenapa bisa terjadi seperti ini. Padahal kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan memberikan ujian kepada kita supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kita mau mengeluh, bukan kita malah menyalahkan Tuhan yang membuat kita menjadi susah, yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Tetapi Tuhan mau melihat hidup kita, apakah kita mau bersyukur ketika kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita umat-umat Tuhan, kita yang menyembah Tuhan, kita tahu Allah kita berkuasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, baik itu senang maupun susah, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itu adalah baik bagi kehidupan kita semuanya. Nah, dalam hormat yang keempat yaitu selalu mengagungkan Dia dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita menghormati orang, pasti kita memuji orang itu, kita menghormati, kita bisa menyampaikan kata-kata untuk meninggikan, untuk memuji Dia supaya kita sebagai tanda hormat kita kepada Dia. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, kita menyembah, kita mengagungkan Dia, membesarkan Dia. Banyak kata-kata yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan, banyak pujian yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Pujian apapun itu untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan senang kepada kita karena kita menyembah Dia. Nah, itulah rasa hormat kita, rasa kagum kita kepada Tuhan, Allah kita, Tuhan kita yang berkuasa. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari dari kita dalam rasa percaya kita akan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, yaitu taat kepada Tuhan. Bukan hanya kita menghormati saja, tetapi kita juga harus taat kepada Tuhan. Ketika kita hormat kepada Tuhan, kita menghormati, takut akan Tuhan, kita juga taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita harus benar-benar taat. Sebagai umat Tuhan yang menyembah, kita juga perlu ketaatan terhadap perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam ketaatan kepada Tuhan, yang pertama yang dapat kita pelajari adalah tanpa menunda-nunda. Nah, dalam ketaatan kita harus taat kepada Tuhan tanpa kita menunda. Kita harus taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Jangan kita menunda lagi, tetapi langsung kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tidak menjadi ke belakang, orang yang dulunya ke belakang karena kita yang merasa sudah benar, sudah baik, lalu kita menunda-nunda apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka akan ada yang terjadi, yaitu orang yang dulunya di belakang kita karena dia setia, selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, ia taat tanpa menunda-nunda, ia akan menjadi terdepan, ia akan menjadi lebih depan daripada kita karena kita meremehkan apa yang Tuhan inginkan kepada kita, apa yang Tuhan mau kepada kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita. Kita selalu menunda-nunda untuk taat kepada Tuhan. Banyak peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk mentaati apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita lebih maju lagi, supaya kehidupan kita dapat berkembang. Bukan hanya kita berkembang di sekitar kita, berkembang di keluarga kita, tetapi rohani kita juga dapat berkembang sehingga kita bisa menerima apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, dalam taat yang kedua yaitu taat dengan tekun. Kita taat bukan hanya kita tidak menunda-nunda, tapi kita juga harus tekun dalam menjalani ketaatan kita. Bukan hanya sekali saja kita taat kepada Tuhan, tetapi kita terus-menerus melakukan itu. Kita terus-menerus taat kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dapat kita jalani dengan baik, dapat kita jalani dengan maksimal, karena kita terus melakukan itu di dalam kehidupan kita. Contohnya kalau kita berjualan, ya misalnya kalau kita tidak tekun dalam jualan kita itu,
pasti tidak akan ada hasil yang kita dapat, akan ada kerugian malahan yang akan kita dapat karena kita tidak tekun. Kita sudah mengeluarkan banyak modal, tetapi karena kita tidak tekun, kita hanya bermain-main saja dalam berjualan, nah maka akan ada kerugian, bangkrut yang terjadi dalam usaha kita. Nah, kita mau belajar seperti itu juga kita dengan Tuhan. Kita harus tetap tekun kepada Tuhan supaya kita menerima hasil yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Ada berkat-berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tekun kepadanya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-17, Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kita sebagai umat Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, dan kita ini adalah hambanya. Kita yang disuruh oleh Tuhan. Kita harus tetap taat kepada Tuhan seperti tuan dan hamba ini. Tidak mungkin ketika hamba pulang dari ladang lalu sampai di rumah lalu tuannya menyuruh ia langsung makan, tetapi sebaliknya kata firman Tuhan, tuan itu akan menyuruh hamba itu untuk menyiapkan makanan bagi tuannya, dan tidak ada kata bisa saja tidak ada kata terima kasih dari tuannya karena hambanya. Kalau kita menjadi bos, mungkin ada anak buah kita, pasti akan jarang kita mengatakan terima kasih karena kita membayar anak buah kita itu. Tidak perlu ada mungkin rasa tidak perlu untuk berterima kasih karena kita sudah membayar dia. Nah, begitu juga kita dalam menyembahkan Tuhan. Tuhan telah menebus kita, telah membayar kita. Tuhan pasti telah menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita sediakan. Hanya saja kita Tuhan mau melihat apakah kita bertekun. Tuhan mau menguji apakah kita bertekun kepada perintah Tuhan, apakah kita taat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, taat tanpa bersungut-sungut. Tanpa bersungut-sungut kita tetap taat kepada Tuhan. Tanpa mengeluh kita terus taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengeluh dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menyukai orang yang bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut maka tidak ada hasil yang akan kita terima. Tidak akan ada apapun yang kita dapatkan karena kita bersungut-sungut. Tidak dengan tulus kita mengerjakan. Tidak dengan tulus kita taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir yang sama dengan bersungut-sungut, yaitu tulus tadi. Kita tulus kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan harus kita bawa dengan tulus. Nah, kesimpulan dari renungan ini yang saya bawakan yaitu sebagai umat yang menyembah Allah yang berkuasa, maka penting bagi kita untuk menghormati dan mentaati Dia. Banyak cara-cara untuk kita menghormati, mentaati Tuhan, menjunjung tinggi nama Tuhan. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita supaya kita menerima berkat yang Tuhan sediakan, karena besar berkat bagi orang-orang yang benar-benar menghormati dan taat kepada Allah. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa, kami mengenal Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan membawa diri kami untuk menghormati akan Engkau. Karena Engkau Allah yang berkuasa, banyak cara yang dapat kami lakukan Tuhan untuk menghormati-Mu. Dan kami mau taat kepada-Mu Tuhan. Ajar kami terus taat kepada-Mu Tuhan, untuk tulus taat kepada-Mu. Dan kami terus berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami, memimpin kehidupan kami. Kami percaya Engkau mampu, Engkau sanggup memimpin kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.